Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali adik-adik semua, kita lanjut di materi berikutnya dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan AIK 3 tentang kemuhammadiyaan. Pada pertemuan kali ini kita akan menyoal atau membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Jadi Muhammadiyah ini punya banyak karakteristik. Dia juga lembaga dakwah, dia juga gerakan sosial, dia juga gerakan pendidikan yang pada kesempatan ini akan sama-sama kita bahas. Apa yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan? Teman-teman semua, adik-adik, sebagai tokoh pembaharu, Kiai Dahlan adalah pribadi yang sangat gelisah melihat sistem pendidikan kita yang dijalankan oleh pesantren-pesantren tradisional pada masa itu, di mana pesantren-pesantren di Indonesia ketika itu pada masanya cenderung lebih mengutamakan hafalan ketimbang pemahaman dan praktek. Banyak sekali pondok pesantren di Indonesia yang hanya menggunakan sistem pendidikan klasik dalam mendidik para santrinya, sehingga para santri tidak mempunyai daya kritis, kurang peka terhadap realitas sosial, karena hanya menekankan pada aspek hafalan, sehingga buntutnya atau hasilnya para santri itu tidak memiliki daya kritis, kurang peka terhadap realitas sosial, serta tidak mampu mengantisipasi perubahan zaman yang sangat dinamis. Karena penekanannya pada hafalan, sehingga daya kritisnya kurang dan sulit mengikuti perubahan zaman yang dinamis. Hafalannya masih seperti ini sementara dunia sudah berubah. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren memang telah mengabdi kepada masyarakat, tetapi sistem yang dipakai kadang terlalu monolitik sehingga tidak mampu mengantisipasi perubahan zaman dan dinamika peradaban manusia. Jadi Kiai Dahlan merasa bahwa pesantren pada masanya belum mampu memproduksi para mujtahid atau pemikir yang handal, karena hanya mempelajari ilmu agama yang bersifat ukhrawiyah oriented, seperti ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir hadis, tasawuf, akhlak, akidah, ilmu mantik, dan seterusnya. Jadi di masa beliau ada dua dikotomi pendidikan. Ada pendidikan pesantren, pendidikan Islam yang berbasis Islam, yang lebih menekankan cenderung pada aspek agama saja, membahas soal fikih tadi, soal muamalah, soal tasawuf, soal tafsir, soal hadis, soal bahasa Arab. Itu semua dipelajari di pesantren. Di sisi yang lain ada kelas atau sekolah Belanda yang lebih banyak mempelajari ilmu umum, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan seterusnya dipelajari di sekolah Belanda, tapi minim pembelajaran agama. Melihat itu, Kiai Dahlan kemudian berpikir bagaimana bisa menyatukan dua dikotomi model pendidikan yang berbeda ini. Jadi bagaimana ada pendidikan yang bisa menyatu atau menyatukan dua model atau dua kutub pendidikan yang tidak sama ini. Ada pendidikan pesantren yang cenderung pada aspek ukhrawinya saja, mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi mengesampingkan pendidikan-pendidikan umum seperti bahasa Inggris, kimia, matematika, fisika, dan seterusnya.
Kemudian ada pendidikan Belanda yang orientasinya pada dunia pendidikan umum saja dan mengesampingkan pendidikan agama. Oleh Kiai Dahlan berpikir untuk melakukan integrasi pendidikan. Jadi menurut Kiai Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaannya, ilmu-ilmu dunia seperti matematika, fisika, geografi dan seterusnya itu, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu model pendidikan pesantren dengan model pendidikan Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh, menjadi alim dalam hal pendidikan atau ilmu agama, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa cenderung pada pendidikan agama saja di pesantren ketika itu. Sebaliknya, pendidikan sekolah Belanda itu pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Akibat dualisme pendidikan tersebut lahirlah dua kutub intelijensia, ada lulusan pesantren yang menguasai agama tetapi tidak menguasai ilmu umum, dan sekolah Belanda yang menguasai ilmu umum tapi tidak menguasai ilmu agama. Jadi Kiai Dahlan melihat ketimpangan itu, berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Dahlan, kedua hal tersebut, agama umum, dunia akhirat, itu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi ilmu agama itu harus diintegrasikan dengan ilmu umum. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Dahlan mengajarkan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Jadi ketiga itu, Madrasah Muhammadiyah itu mengajarkan pelajaran agama sekaligus pelajaran umum. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki tiga makna penting yang harus selalu dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Ini yang harus Anda ingat, bahwa Anda kuliah di Universitas Muhammadiyah ini tidak ada dikotomi pendidikan. Makanya di Muhammadiyah ini Anda diajar di kesehatan masyarakat, tapi Anda juga harus cakap dalam ilmu agama. Sebab nanti pulang bisa jadi Anda diminta untuk sholat, jadi imam ketika sholat, atau jadi khotib pada saat Jumat. Maka di pendidikan di Universitas Muhammadiyah itu mengintegrasikan dua model pendidikan, pendidikan agama dan pendidikan umum. Bagi Muhammadiyah, pendidikan itu memiliki tiga makna penting yang harus selalu dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. Tiga makna tersebut, pertama, pendidikan adalah tempat atau lembaga yang merupakan perwujudan ideologi atau worldview Muhammadiyah tentang ilmu. Jadi mau tahu tentang Muhammadiyah, carilah bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjelaskan atau mengajarkan tentang pendidikan agama dan pendidikan umum. Menjadikan worldview Muhammadiyah tentang ilmu, manusia ideal, dan masyarakat Islam. Muhammadiyah berpandangan bahwa ilmu adalah sesuatu yang suci karena bersumber dari Allah. Ilmu pengetahuan adalah produk pemikiran, pengamatan, dan penelaran manusia atas ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quran, terbentang di alam semesta ini. Sementara dikotomi ilmu agama dan kafir, ilmu umum itu dulu biasa disebut ilmu kafir, orang kafir. Dulu kalau saya masih dapat masa di mana kalau kita belajar bahasa Inggris itu dianggap belajar bahasanya orang kafir katanya. Jadi adalah warisan politik yang tidak memiliki pijakan yang kuat, membelenggu dan memecah belah umat. Jadi pembelahan ilmu agama dan ilmu kafir itu adalah politik
kolonial, politik Belanda dulu, supaya orang Islam ini tidak belajar tentang ilmu umum itu dan mereka tetap tertinggal dan tidak maju-maju. Sekarang ini tidak boleh lagi ada dikotomi pendidikan atau dikotomi keilmuan, ilmu agama dengan ilmu umum. Kedua, pendidikan adalah sarana untuk melakukan mobilitas sosial, melakukan perubahan. Melalui pendidikan, Muhammadiyah berusaha melakukan perubahan masyarakat dengan membangun pola pikir. Mindset orang itu dirubah lewat pendidikan. Sehingga orang tua dulu itu, saya masih ingat, itu ada beberapa ya, orang tua kita yang menganggap bahwa pendidikan itu salah satu jalur untuk merubah nasib. Harus punya pendidikan, harus berpendidikan. Karena pendidikan itu membangun mindset orang, cara berpikir orang itu dirubah lewat pendidikan. Dan perilaku pendidikan yang dijalankan oleh Muhammadiyah tentu berdasarkan Al-Quran. Di bidang pendidikan inilah Muhammadiyah hadir sebagai gerakan pembaharuan Islam yang terpenting dan sangat berpengaruh di awal abad ke-20. Ketiga, pendidikan adalah sarana untuk membangun dan menciptakan kader-kader bagi perserikatan. Jadi pendidikan bagi Muhammadiyah itu juga merupakan insentif bagi perserikatan itu sendiri. Memberikan sumbangsih pada perserikatan, pada Muhammadiyah. Karena lewat pendidikan yang dibuat oleh Muhammadiyah itulah diharapkan menciptakan kader-kader bagi perserikatan umat dan bangsa. Pesan Kiai Dahlan, jadilah kiai yang berkemajuan, jangan pernah letih berjuang di Muhammadiyah. Dadio kiai sing kemajuan, lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Ini bahasa Jawanya. Menunjukkan secara tegas bahwa pendidikan adalah sarana pengkaderan. Karena kader adalah agen pembaharuan dan calon pemimpin. Sebagaimana di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa Anda-anda ini adalah kader-kader Muhammadiyah yang ke depan bisa jadi akan mengisi posisi-posisi penting di Muhammadiyah. Mana tahu di antara Anda semua ini ada ke depan yang jadi pimpinan daerah, ada yang menjadi ketua majelis, ada yang menjadi pimpinan Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah ini, rasapilah ajaran-ajaran Muhammadiyah, hayatilah bagaimana kandungan-kandungan tentang Muhammadiyah itu sendiri. Dan insya Allah Anda akan merasakan nikmatnya menjadi Muhammadiyah. Kemudian bagaimana bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah itu? Berangkat dari tujuan pendidikan yang disebutkan tadi, Kiai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan Muhammadiyah itu hendaknya meliputi satu pendidikan moral. Ini tidak boleh tidak, akhlak. Sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelektualitas. Kemudian pendidikan kemasyarakatan sebagai usaha menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Ini luar biasa ini kalau kita coba dalami tujuan pendidikan menurut Kiai Dahlan ini. Karena banyak orang sekarang sudah memiliki banyak ilmu tetapi tidak memiliki kecakapan kemasyarakatan atau tidak peka terhadap situasi-situasi di tengah-tengah mereka. Dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual tetapi kontekstual, sehingga dalam pembahasan tafsirnya itu atau pelajaran-pelajaran agama, Kiai Dahlan itu tidak melakukan pendekatan tekstual saja tapi melihat bagaimana konteks yang ada pada masa beliau.
Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif menurut beliau, tetapi harus diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Cara belajar di pesantren itu menggunakan sistem weton dan sorogan. Madrasah Muhammadiyah menggunakan sistem klasikal seperti Belanda. Jadi ini yang saya katakan tadi. Muhammadiyah itu mendobrak sistem atau model pendidikan atau model pembelajaran pada masanya. Jadi dulu orang belajar itu mengaji ya sistem halakoh melingkar begitu ya. Kemudian ada kiai satu di situ duduk menjelaskan materinya. Muhammadiyah kemudian merubah itu dengan sistem klasikal. Dia buat kelas-kelas, kelas 1, kelas 2 sebagaimana sekolah Belanda. Nah, ini dulu pada masanya sangat resisten sekali. Banyak menimbulkan protes atau komentar-komentar dari orang-orang yang tidak paham tentang apa yang dimaksud sama Kiai Dahlan. Kedua, bahan pelajaran di pesantren itu mengambil kitab-kitab agama, sedangkan di Madrasah Muhammadiyah bahan pelajaran diambil dari buku-buku umum. Ketiga, hubungan guru murid di pesantren itu hubungan guru murid biasanya terkesan otoriter karena kiai itu memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Tetapi di sekolah Muhammadiyah, di Madrasah Muhammadiyah itu mulai mengembangkan hubungan guru dan murid itu yang akrab. Jadi dekat sekali. Nah, ini ada beberapa filsafat dan praktis gerakan pendidikan Muhammadiyah, landasan filosofis pendidikan Muhammadiyah. Secara ontologis, manusia memiliki fitrah yang senantiasa mengadakan hubungan vertikal dengan Sang Khalik sebagai manifestasi dari sikap teosentris manusia mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, manusia yang diciptakan adalah manusia yang mampu mengemban tugas-tugas Tuhan dapat tugas-tugas kemanusiaan khalifatul fil ard di muka bumi ini. Untuk mewujudkan fungsi kekhalifaannya itu maka seseorang harus memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Jadi manusia ini diutus sebagai khalifatul fil ard. Dia tidak bisa mewujudkan fungsi kekhalifaannya itu kalau dia tidak memiliki ilmu, pengetahuan, keterampilan, tidak bisa melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Terus dia punya ilmu, harus punya keterampilan untuk menjadi khalifatul fil ard itu. Kemudian kurikulum pendidikan Muhammadiyah itu pertama mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, di mana interaksinya dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya, tanpa mengabaikan nilai-nilai dan tradisi yang hidup atau sudah mengakar di masyarakat tentunya. Kemudian menumbuh kembangkan nilai-nilai moral, menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik, memperkaya khazanah budaya manusia. Secara epistemologis, pengembangan pendidikan Muhammadiyah harus memiliki dasar rasional tertentu, yaitu apa kompetensi hasil didik, sebagai apa, siapa yang membentukkan hasil didik, bagaimana proses pembelajarannya agar tujuan yang diinginkan terwujud. Agar pendidikan lebih bermakna bagi peserta didik dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan, lulusan dan kompeten dalam hal apa yang mau dibentuk lewat program pendidikan Muhammadiyah itu. Dan seterusnya ini. Secara aksiologis, pendidikan Muhammadiyah mengarahkan peserta didik pada pengembangan kemampuan menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Tugas pekerjaan itu bisa berbasis pada kebutuhan pemerintah, kebutuhan user nanti atau para pengguna jasa hasil didik, kebutuhan pengembangan akademik atau keilmuan, kebutuhan lembaga pendidikan itu sendiri, dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Pada 1 abad pertama, pendidikan Muhammadiyah berhasil memposisikan dirinya sebagai kekuatan pembaharu yang mampu membaca tanda-tanda zaman, sehingga mampu menghadapi gelombang kehidupan, melintasi zaman dengan rasa percaya diri, dan bahkan mampu melakukan ekspansi. Ini luar biasa
apa namanya, pendidikan yang dirintis oleh Muhammadiyah. Memasuki abad kedua, tantangan yang dihadapi pendidikan Muhammadiyah tidak semakin ringan meskipun telah memiliki pengalaman selama 1 abad. Jadi itulah penjelasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan, dan itu semakin menambah kekayaan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan keagamaan yang berdimensi banyak. Dia punya dimensi sosial, dia punya dimensi pendidikan, dia punya dimensi keagamaan tentunya. Dan pada bab berikutnya kita akan melihat bagaimana Muhammadiyah memberikan tempat atau melakukan pemberdayaan pada perempuan. Ini juga sesuatu yang sangat menarik. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.